tuh cuma 2 hari, kayaknya nggak full 2 hari deh, 1 hari setengah, karena pas aku main di pedi aku kabur dari dia. Jadi dia tuh cerita seolah-olah tuh dia tahu semua tentang aku selama 2 minggu berturut-turut di sana. Gitu. Itu yang harus diluruskan. Siapa yang mau klarifikasi? Nggak ada yang mau klarifikasi. Di sini cuma meluruskan. Itu semuanya ceritanya yang namanya orang sakit hati. Tuh Nyai itu sama gua dari 1 hari sampai hari terakhir tuh. Nah kalau mau tahu cerita tentang aku sebenarnya gimana aku di Swiss, tanya sama si Madeni sama si Kenzo. Nah dia pasti bakal kasih tahu. Kalau si Liva Gilda itu gimana dia bisa tahu orang sama aku aja 1 hari setengah doang. Habis itu dia nggak diajak main lagi sama aku, nggak diajak main sama Madeni, nggak diajak main sama Kenzo juga, WhatsApp dia nggak dibales. Jadi dia sakit hatinya tuh keterlaluan gitu loh Kak. Nggak, ini ada yang ngomong nih. Sebenarnya nggak usah diklarifikasi. Bukan masalah kita klarifikasi. Kalau dari timbulnya dari geng sampah, tentulah tidak akan diklarifikasi karena sampah akan ada di tempatnya. Ini aku mention namanya Liva karena Liva itu juga sudah teman-teman aku yang di Swiss juga sudah memperingati yang namanya Liva. Aku kesal karena dia mengganggu acara liburannya Nikita gitu. Aku ini aku ini sama Nikita mengklarifikasi atas ulahnya Liva di sana gitu ya. Jangan kegeeran aku klarifikasi sama Niki untuk urusan geng sampah, winner apalah, itu bukan winner itu Medina Ukra yang punya. Jadi itu aku anggapnya emang ketua Geng sampah. Udah banyak banget namanya Medina Ukra itu, jadi bingung mau ngasih nama dia apa. Gitulah sampah udah pokoknya ya. Nah kalau Ukra mau ngelaporin aku ke polisi silahkan deh, jadi biar dia juga bisa apa juga atas laporannya Nikita. Bener nggak Nik? Iya bener, si sampah itu mendingan laporin deh kita deh. Coba, jangan kita terus yang laporin dia deh. Dia nggak datang soalnya. Kalau si P-Spot itu ya dia tuh banyak kerjaan banget karena pertama dia sudah nggak kerja di kantor, hidupnya sehari-hari berantem terus sama si Botak. Terus sekarang punya aku namanya The Winner yang dia pegang sendiri. Jadi dia karang sendiri, dia pegang sendiri, dia posting sendiri, dia marah sendiri, dia nyolot sendiri. Itu aja udah. Gitu. Jadi kasihan gitu loh. Maksudnya setiap hari, setiap detik, every minute, every hours tuh yang dipikirin tuh Nikita Mirzani, Fitri Sahutero. Nanti mau posting apa lagi? Lagi sebetulnya yang hiding di belakangnya Ibu P-Spot itu si Cikungunya kamu ketahuan. Aku Cikungunya kakaknya si Dipo. Jadi Cikungunya kakaknya Dipo itu sudah di-tag. Cikungunya apa yang kamu lakukan, tetapi ini kamu harus tahu dari mulut aku sendiri, sejahat apapun kamu berulah terhadap hidup aku dan keluarga aku, kamu harus ingat keponakan kamu adalah yang menyelamatkan aku. Selamatkan. Aku tidak masalah punya ikut-ikutan di belakang ini, tapi aku tahu. Serem ya nih. Tapi aku tahu. Serem. Kata mafia. Aku takut sama kakak mafia. Aku tahu apa yang kalian lakukan, Cikungunya. Siap-siap kamu ya. Iya, jadi Cikungunya itu dia punya miss yang parah banget, yang bisa menjerat dia juga ke ranah hukum. Tapi tunggu step by step. Karena kan satu-satu udah nih di BAP sampai didatangin ke Bali udah. Tinggal nunggu si Cikungunya itu nanti kena juga. Mungkin Cikungunya juga lagi berdebat-debat artinya Kak, karena dia pasti mikir gini, aduh gue salah nih kok gue masukin ke sini ya, harusnya jangan dimasukin ke sini karena bisa di track gitu. Sepertinya gitu sih. Cikungunya itu siapa? Cikungunya itu kakaknya Dipo siapa? Dipo tukang sampah.
Ya kan gue nggak nyebutin nama, kan aku nggak nyebutin nama lengkap. Sunan Kalijaga, Bang Sunan Kalijaga ini tiba-tiba kemarin ditelepon aku, dia WhatsApp. Ya kita, ini abang lagi di Polres Jakarta Selatan, lagi nanyain kasusnya Waria Tubles, udah sampai mana? Gitu. Ternyata alhamdulillah tinggal satu saksi lagi yang harus di BAP. Bang Sunan keren. Kalian Jadi, harus belajar dari Nikita. Di mana kalian sebetulnya gini ya, kalau kalian itu perang di sosial media, dengan berjalannya hari itu orang akan lupa karena ketutup dengan berita baru. Kalau kalian cerdik sekali untuk bagaimana itu melibas musuh-musuh itu di sini itu tinggal di negara Republik Indonesia yang ada payung hukumnya, jalankan di masalah hukum. Seyakin-yakinnya nih orang-orang yang selalu euforia untuk menyerang Miki, aku dan teman-teman aku sekitarnya yang lagi seru-seru banget beberapa bulan lalu, kalian berpikir aku nggak nontonin kalian ya? Kalian berpikir aku tidak mencari momen yang tepat untuk melibas kalian ya? Sungguh. Aduh ya Pak. Oh, kalau aku orangnya nggak suka ribut-ribut di sosial media karena terlalu receh. Tapi kalian harus belajar dari Nikita. Satu, udah ada yang sudah ada yang akan segera disidang, dan itu aku juga memohon kepada Nikita untuk berdamai. Tapi Nikita punya alasan lain untuk tidak ingin memaafkan, karena biar tahu semua orang yang direkrut oleh geng sampah ini, oleh namanya Medina banyak ya di Indonesia ya, namanya banyak. Medina banyak di Medina lontong. Tahu ada resiko hukum yang di saat kalian itu lagi menggebu-gebu banget, marah, lalu mengeluarkan emosi kalian tanpa kontrol, tanpa menyadari bahwa akan ada dampak hukum yang menjerat kalian, itu kalian akan menjadi boneka cangki. Boneka cangkinya si Medina itu ya. Jadi buat aku ini waktunya aku untuk bicara, karena apa, kasihan jangan sampai ada orang-orang lagi yang dijadikan boneka cangki olehnya gitu ya di kita. Betul. Jadi kalau kalian reminder ya, banyak sekali nih yang direkrut sama si Pispot yang sudah pada diam. Contohnya si Kiki Moho. Terus kalau Indra Tarigan memang dia sudah lama sekali sudah tidak berkecimpung di geng-geng sampah itu, karena dia juga sudah mengakui kalau dia salah, tapi dengan berat hati, sorry to say, gue memaafkan secara lisan tapi tidak dengan perbuatan gitu. Jadi harusnya kalian bisa lebih smart gitu, karena yang direkrut sama si Pispot sekarang sudah mulai pada pergi satu persatu gitu. Iya, janganlah, maksudnya aku tuh selalu kepengen buat kalian itu ya gini ya, kan kalian suka bilang, giliran di komen bilang apa sih deh, pakai caps lock semua, itunya komennya lucu. Jadi kalian itu jangan selalu, netizen ini gini ya, jangan selalu menyematkan nama ke Nikita si huru hara. Kalian nggak sadar kalau huru hara itu sebetulnya kalian juga yang suka komentar jelek, yang suka menggiring-giring opini, yang suka manas-manasin, itu juga huru hara gitu. Bedanya kalian nggak terkenal, Nikita terkenal gitu, paham? Jadi yang menyematkan nama artis itu bukan Nikita Mirzani, tapi nama artis itu sudah ada sejak 12 tahun yang lalu. Dan kalau Nikita Mirzani mau gimana pun, mau hidungnya merah kek, mau pakai daster robek kek, mau ngapain kek, tetap nama artis itu tidak akan bisa dibuang. Jadi netizen juga jangan marah gitu. Karena yang bilang Nikita Mirzani artis bukan Nikita Mirzani. Iya, beneran deh. Iya, nah terus kalau pada nanya soal apa tuh tadi
Katanya geng sampah, tapi kok masih diladenin? Nggak ada yang ladenin. Ada yang adenin. Nggak ada yang ladenin. Semua geng sampah itu sudah masuk ke ranah hukum. Tinggal nunggu waktu yang tepat sampai semuanya mudah-mudahan satu sel. Biar seru. Kak Fitri, kapan bagi ilmunya soal bisnis properti? Nanti ya, aku akan bikin seminar untuk kaula-kaula muda yang ingin punya pekerjaan ya sama Niki. Nah, jadi netizen, kalian mau hina saya buat haters Nikita Mirzani. Kalian mau hina saya, hidungnya merah, hidungnya kayak begini. Mau hidungnya melesek begini kek, mau hidungnya gini kek. Nikita Mirzani itu tetap Nikita Mirzani seorang artis. Bentar, Nah, kalau Rifa, bentar sis, apa kabar? Ada apa? Kok ada yang ngajak gua libas apa? siapa? Rifa, mendingan lu lihat bunga-bunga sakura di Jepang. Jangan Itu Riva ya, itu Karifa kayak Yakuza, bukan Liva. Beda, kalau Liva tuh gembrot, jelek. itu Liva kalau yang lagi dibahas sama Ini Riva, ini Karifa Jepang beda. Ini Liva beda R sama L. kalau ini Riva kadede aing tuh. Tahu nggak bahasa Sunda? Dipo emang pernah tidur sama ibu tirinya? Iya. Ibu tirinya pernah tidur sama Dipo. Ibu tirinya juga bini bapaknya. Emang lu aja yang bisa, gue juga bisa. Kak Fitri, kenapa mau temenan sama Niki? Kenapa? Ya nggak apa-apa, kan aku bilang manusia bebas memilih. Kenapa? Ah. Aku sudah bilang ya sama kalian semua, nggak, kenapa mesti dipertanyakan? Aku nggak pernah pilih-pilih teman. Kalau sekarang aku terkesannya dekat sama Niki, memang aku setiap hari. Satu, anaknya sekolah bareng. Kedua, memang ada apa-apa, aku tuh kalau lagi puyeng, kalau lagi pengen hiburan, aku nelfon dia. Ya, ngakak-ngakak, ketawa begini. Nggak ada yang serius, nggak ada yang perlu ditanggepin serius juga di dunia ini, guys. Gitu ya. Jadi kalau kemarin aku dicari wartawan, pengen tahu perselisihan aku. Emang kakak artis dicari-cari wartawan? Nah itu, emangnya aku artis? Coba di please deh sama wartawan-wartawan. Hey, jangan aku Oh, pakai ini ah. Tuh. aku yang disematkan sama geng sampah itu nenek pansos. Aku tidak butuh pansos, aku butuh rekening aku banyak uangnya biar aku bisa bayar gaji karyawan. Paham? Ah, ini lucu. Ya kan? Lucu kan? Ibu tiriku teman tidurku. Iya tuh, Dipo itu tidur sama ibu tirinya. Yang ibu tirinya adalah istri dari bapaknya yang sekarang masih hidup. Di kampung gua ada loh namanya Dipo, punya ibu tiri. Jangan suka ngadi-ngadi deh nih, kita nanti teman gua di kampung sensi. Iya, nggak apa-apa biar dilaporin polisi lagi. Ting ting. Terus ada lagi. Nih ada nih. Emang lebih seru berteman sama orang barbar. Benar, orang barbar itu nggak fake. Dokter Oki, Dokter Oki, kamu apa kabar Dokter Oki? Long time no chat, texting, phone, everything. Kan, pansos juga banyak uang monopoli, banyak mainan Jojo. Tuh. Iya. Aku mau Beauty House nih, Dokter Oki Beauty House Makassar dan Surabaya mau grand opening, meluncur. luncur. Iya, kemarin kan aku udah bahas sama Dokter Oki di opening aja karena mau nunggu Niki kan jauh, tapi kita janji ya akan berkunjung ke Beauty House. Apaan jauh? Ini kan aku di Jakarta, maksudnya gimana? Sudah buka hari ini deh kalau nggak salah ya Dokter Oki ya. Oh, asyik. Hari ini. Nanti kita akan tetap akan ke Makassar dan akan ke Surabaya. Oh, aku ke Surabaya, nanti aku mampir. Aku tanggal 6 aku ke Surabaya. Nah, itu deh Dokter Oki pas tanggal 6 nih kita di Surabaya, Ya. kita ke Surabaya. Aku datang, tenang dokter. Bener kak, iya bener Dokter Oki, kamu mau pergi ke Amerika? Tapi udah pergi belum tanggal 6 dia ya? Aduh, aku pengen banget deh pergi ke Amerika. Next year.
Nah, kalau program di kita baru mau launching juga di Opera. Alhamdulillah, terima kasih Dokter Oki. Nah, jadi kalau pada yang tanya, kenapa sih Nikita Mirzani nggak syuting lagi di TV? Bukan nggak syuting lagi, masa harus dikasih lihat semua WhatsApp-nya nawarin syuting. Tapi memang Nikita Mirzani, gue lagi tidak kepengen syuting di TV. Pertama, syuting di TV itu kan harus ngikutin jadwal mereka. Kedua, gue tidak bisa mengeksplor diri gue. Kalau di YouTube kayak di Opera Entertainment gitu kan, itu gue bisa mengeksplor diri. Kayak misalkan mau nanya ke bintang tamu, kayak di TV kan nggak bisa wawancara lonte, ya kan? Nggak bisa, Betul, nggak bisa. programnya Niki itu apa tuh? Aku ikut lah. Nikita Open BO juga nggak bisa wawancara germo, juga nggak bisa wawancara penyuka sesama jenis. Kalau di YouTube itu bebas mengeksplor diri, mau nanya apa aja bisa, mau ngomong apa aja bisa, pakai baju apa aja bisa. Sekarang di TV pakai baju ada tulisan misalkan Louis Vuitton, itu nggak boleh, harus polos atau atau belong deh atau gentong atau segala macam, itu nggak boleh sekarang peraturannya, harus ditutupin gitu. Jadi mendingan di YouTube, dibayarnya juga mahal, bayarnya cash and carry, kita bisa ngomong apa aja sama bintang tamu, kita bisa mengeksplor bintang tamunya juga, bintang tamu bisa nangis, bisa ketawa, bisa pakai baju seksi kelihatan tetenya segala macem gitu ya. Jadi maksudnya keterkenalan orang itu jangan diukur dia masuk TV atau enggak. Hey, gue tuh 12 tahun udah ada di TV, udah enek kayaknya. Udah TV iya, layar lebar iya, punya program iya, bawain acara kriminal di Antv juga udah pernah, punya sinetron udah pernah, dan selalunya share-nya bagus-bagus gitu. Jadi nggak bisa kalian mentolak ukur dari itu gitu loh. Gitu. Jadi kalau gue sekarang gue hanya mau bekerja di mana gue bekerja bisa mengeksplor, bisa bertukar pikiran. Kayak misalkan aku punya ide. Aku pesan sama Nikita untuk ke depan, please dikurangin acara di YouTube juga, jangan ada gimmick, pengen bener yang real. Dokter Oki, Opera Entertainment, terima kasih sudah menyajikan acara-acara yang apa adanya, diambil baiknya, dibuang yang nggak baiknya. Mudah-mudahan Opera Entertainment menjadi tontonan buat netizen yang nggak fake. Oke, setuju? Benar, betul. Pokoknya aku mah seneng selama aku bekerja di Opera, di Langit Entertainment. Aku seneng banget karena aku bisa mengeksplor diri aku bisa kasih saran, aku punya ide, mereka bisa dengarkan gitu. Jadi semuanya berkesinambungan, jadi selaras, jadi aku pun happy. Kafit, kapan perumahan baru yang hadap danau launching aku ambil ya. Ambil, aku udah besok Selasa aku mau vlog. Kita mau segeng ini mau ambil yang view-nya danau. Jadi nanti aku tembus itu pintu seujung. Itu di daerah mana? Ada di dekat danau di situ. Dokter Oki, Niki, Di mana? Amelia, Ibu Ocha. Udah di mana? Di BSD. Udah jangan rusuh deh, tenang. Pokoknya lu udah gua kasih view danau, Dokter Oki, gue, Amelia itu akan sebaris. Ini ada lagi yang bilang apa ini? Masalahnya Kak Niki suka berubah-berubah ngomongnya. Kadang suka bilang paling laku di TV, kepake sama TV, tapi kalau tiba-tiba nggak ada di TV itu beda lagi. Gini ya netizen, gue bukan nggak laku, ditawarin bikin lapar, brownies jalan-jalan. Memang waktunya lagi nggak sinkron. Karena apa? Kalau di TV itu kan harus ngikutin jamnya mereka. Terus waktunya juga kalau taping itu bukan kayak live. Kalau live itu misalkan live 12:30, selesai jam 2:30, ya udah itu selesai. Tapi kalau taping itu misalkan syuting dari jam 8 baru selesai nanti jam 5 sore atau jam 10 malam gitu loh, ngerti nggak? Nah kalau di YouTube kenapa sekarang gue lebih comfortable di YouTube? Karena di YouTube itu waktunya itu ngikutin gue.
ngikutin gue bisanya jam berapa dia ngikutin gitu loh, dan tidak banyak membuang waktu. Contoh kayak misalkan nih kita open BO, satu tamu itu bisa diinterview cuma 30 menit. Setelah 30 menit kerjaan selesai, bisa pulang gitu loh. Jadi semakin bertambahnya umur, semakin tua kita harus apa sih namanya Kak? Membuat waktu itu sangat-sangat berkualitas gitu loh. Berkualitas. Iya benar Jadi, itu. jangan buang waktu kita berjam-jam tapi Sebetulnya kita nggak bisa ngelakuin hal-hal yang lain. Itu apa dah namanya ya kalau kayak begitu ya? ya udah Tuh, benar. bayarannya juga langsung. Bener Dokter Oki, itu bayarannya langsung. Kemarin juga aku ke Eropa, itu aku ngambil gaji aku dari Opera Entertainment. Sampai bisa beli 12 shop itu. Opera Entertainment, cucu loh, Dokter Oki. Dia. Iya, aku kan harusnya kan aku dibayarnya kan per setiap syuting. Tapi aku bilang kan sama Re, gue dibayarnya nanti aja Re pas mau berangkat ke Eropa. Terus dikasih uang segepok. Cucu ya, Dokter Oki cucu leh. Tuh kata Mak Deni, kalau hitam untuk diri sendiri. Bener Mak Deni. Sendiri benar itu. Iya. Aku tuh udah ngomong sebetulnya Dokter Oki sama Raimundo. Sekarang kan lagi hitsnya ini orang-orang pansos itu nyari ribut. Gimana kalau Opera Entertainment itu bikin program pansos yuk. Jadi dipersilahkan yang untuk pansos-pansos itu masuk ke Opera Entertainment dengan Nikita. Gitu kan Nik? Jadi jangan gila-gila cari berantem deh. Pansos yang beradab. Iya, kalau dibilang Nikita Mirzani di blacklist di Trans TV, nggak ada itu di blacklist sama sekali. Kalau MNC, iya MNC itu saya yang blacklist TV malah. Tapi kalau sama Trans TV itu masih tetap terjaga kok. Soalnya biar bagaimanapun Trans TV itu baik sama aku. Dan aku juga sempat membuat share tertinggi saat itu gitu. Tepung apa? Iya kan benar Dokter Oki. Coba deh Opera Entertainment ini menjadi pelopor pansos yang beradab. Ini jangan diklaim-klaim sama YouTuber lain ya. Ini memang udah dibahas sama Raimundo sebagai ketuanya Opera Entertainment. Aku bilang, ini para netizen 62 suka pansos pada nyari ribut deh. Bisa nggak sih Opera bikinin acara pansos yuk, tapi yang elegan gitu. Nggak salah kok. Nggak salah kok. Untuk menjadi dikenal, tapi dikenalnya dengan jangan bikin dosa gitu. Dikenalnya misalnya ya dengan jalan yang baik, udah disiapin tuh sama Opera Entertainment untuk pansos. Ya benar. Nah ini karena banyak banget dari tadi aku baca ya menanggapi soal almarhum Vanessa Angel dan almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi yang sekarang orang tuanya Vanessa lagi berebutan harta. Oke, ini aku tanggapin ya. Ini mohon maaf nih kalau ada salah. Jadi kalau menurut Niki, namanya kuburannya belum 40 hari masih merah. Harusnya sih sewajarnya jangan dulu ngomongnya soal harta warisan, pembagian dan lain-lain. Bener nggak Kak? Ya ini agak sensitif untuk dikomentarin, tapi sebagai seorang ayah kandung gitu harusnya. Almarhum pertama dia keluar dari itu, aku ketemu di Plaza Senayan, anaknya baik. Yuk kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuk anak yang ditinggalkan. Mudah-mudahan apapun yang menjadi haknya anak sepenuhnya. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah tua, walaupun dalam hukum waris memang ada aturannya, tapi ini lebih ke nurani sih Anik ya, lebih ke nurani. Anak itu kan masih kecil, masih butuh biaya yang banyak gitu. Kalau aku eloknya yang tua-tua ini mengalahlah semua untuk galak itu yang dan sebenarnya kan jadi bapaknya almarhumah itu kan bersikeras kalau minta pembagian hartanya Vanessa karena Vanessa masih punya adik. Kalau menurut aku sebetulnya adiknya Vanessa itu adalah tanggung jawab bapaknya, bukan tanggung jawab dari Vanessa, karena Vanessa sudah berkeluarga. Jadi apapun yang ditinggalkan oleh almarhumah, ya itu akan jatuh ke Gala. Ya betul. Ini kalau itu kita pakai nurani ya, tapi memang dalam hukum waris memang ada aturannya. Misalnya harus yang dapat si A, si B, si C.
Tapi kalau menurut aku pendapat pribadi nih ya, lagi-lagi pendapat pribadi, kalau yang udah dewasa kan bisa ikhtiar, bisa mencari rezeki. Betul. Gitu. Tapi alangkah eloknya memang kan ini musibah ya, maksudnya musibah yang seorang anak kecil yang belum tahu apa-apa, yang juga belum bisa bekerja, yang